lagi di Aksmi bareng Indodax. Hari ini Nadia dan juga ada teman Nadia yaitu Tari. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian komen di sosial media kita. Nah, buat yang belum tahu Aksmi itu apa, jadi Aksmi Indodax adalah program untuk menjawab pertanyaan dari para member seputar trading dan Indodax, di mana nih setiap pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa merchandise menarik dari Indodax. Dan tim dari Indodax sudah memilih 4 pertanyaan yang menarik nih, yang hari ini kita akan bahas bersama Tari. Hai Tar. Halo Nat. Hai Tar, gimana Tar? Sudah siap belum menjawab pertanyaan dari para member dari Indodax nih? Udah dong, Nadia udah siap belum? Sudah dong. Oke nih Tar, langsung aja ya Tar. Ini nih, ada pertanyaan dari Instagram, yaitu ada dari Deborah Asari. Pertanyaannya nih Tar, apa nih tips trading di Indodax dong Min? Baiknya main di satu koin atau di beberapa koin ya? Bisa dijawab nih Tar pertanyaannya. Thank you Nadia. Thank you juga pada Deborah Sari atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya mudah banget ya. Tips trading di Indodax itu simple. Jangan pakai uang dapur. Itu aja. Jangan pakai uang susu anak. Jangan pakai uang untuk beli cabai dan bawang di dapur. Jadi selain itu juga jangan FOMO dan jangan panik. Jadi kalau misalnya ada market lagi merah atau market semuanya lagi hijau, itu jangan panik buy atau panik sell. Jangan lupa money management-nya. Jadi jangan serakah maunya kaya dalam semalam. Jadi lupa untuk mengatur money management-nya. Nah, ini semua bisa teman-teman pelajari secara gratis di indodax.academy. Jadi semuanya itu sudah lengkap di situ. Kalau misalnya teman-teman mau cari tips and trick atau gimana caranya untuk pemula, itu semuanya udah lengkap ada di situ. Nah, baiknya sih ya kalau dari Tari pribadi, baiknya itu main di beberapa koin karena ada istilah katanya don't put your eggs in one basket, Nat. Nah, jadi Tari setuju kalau misalnya ditaruh di beberapa koin. Jadi kalau misalnya yang satu lagi turun atau yang satu lagi naik, itu aman. Jadi bisa dua-duanya kita atur. Bisa kalau misalnya yang satu loss, satu untung, atau yang satunya lagi untung, tapi kita ngerasain yang satunya loss. Jadi nggak terlalu rugi-rugi amat gitu. Dan yang pastinya kalau misalnya kita naruh di beberapa koin, pastinya juga kita jadi lebih tahu banyak, lebih berpengetahuan tentang koin-koin yang ada di Indodax. Gitu sih, Nat. Oke, yang penting jangan FOMO, jangan panik ya Tar ya. Betul banget. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih Tar? Yang menarik ada nih dong. yang bisa Nadia jawab. Kalau misalnya modal untuk trading itu berapa sih yang baik bagi trader pemula? Ini pertanyaan dari Ardiansi di Instagram. Silakan Nadia. Oke, pertanyaannya menarik nih. Kalau misalkan ditanya modal berapa sih yang baik buat trader pemula? Nah, kalau di Indodax sendiri itu modal trading itu bisa dari Rp10.000. Jadi kalau misalkan ditanya yang baik, kalau misalkan ditanya modal berapa buat yang baik, Rp10.000 aja itu sudah bisa untuk trading di Indodax. Dan juga kalau menurut Nadia sih tergantung dari orang pribadi, orang masing-masing ya. Yang pastikan juga yang benar yang kayak dikatain sama Tari, jadi kita harus menggunakan uang dingin. Jadi nggak boleh pakai uang dapur. Jadi harus benar-benar uang dingin, uang yang benar-benar nganggur gitulah istilahnya. Begitu, Nita. Oke, nah thank you so much per jawabannya. Terima kasih juga pada Ardiansi atas pertanyaannya, semoga terjawab. Tadi ada pertanyaan lagi nggak buat Tari? Ada nih dari Instagram juga, yaitu ada dari Kenaria_13. Pertanyaannya nih, ada nggak sih hal lain yang perlu diperhatikan selain indikator saat melakukan trading? Apa nih Tar kira-kira? Oke, jadi memang kalau misalnya teman-teman memperhatikan di marketplace Indodax itu, kalau teman-teman klik itu ada yang namanya indikator atau advance chart. Nah, itu kayak ada candle-candle, atau ada chart-chart, atau ada batang-batang yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Nah, itu adalah bagian dari indikator. Nah, kalau indikator ini adalah bagian dari analisis teknikal. Jadi mungkin teman-teman tahu ada yang namanya analisis fundamental, ada juga analisis teknikal.
Nah, yang perlu diperhatikan itu sebenarnya selain dari indikator tadi adalah fundamentalnya benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mengunjungi YouTube Indodax Academy atau website indodax.academy, di situ udah dijelaskan di episode 8 Indodax Academy mengenai mengenal analisis fundamental pada aset digital. Di situ dijelaskan bahwa gimana sih cara melakukan analisis fundamental yang baik dan benar, yang lengkap, dan apa aja source-source atau sumber-sumber yang terpercaya. Begitu, nah. Oke, terima kasih Tar. Semoga tadi pertanyaan dari Kenaria semoga bisa terjawab ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat ada di episode 8 ya Tar ya di Betul YouTube sekali. kita, yaitu judulnya ada mengenal analisis fundamental pada aset digital. Tuh, kalian langsung aja untuk subscribe channel YouTube-nya Indodax. Mantap. Ada pertanyaan lagi Nadia, nggak nih tadi Tar? punya pertanyaan terakhir nih. Boleh tolong dijawab kah? Oke. Pertanyaannya dari @the_l92 dari Twitter nih, Nat. Pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan para trader dengan modal hanya ratusan ribu? Silakan, Nadia. Nah, pertanyaannya ini hampir sama ya kayak tadi pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan ditanya apa yang harus dilakukan para trader dengan hanya modal ratusan ribu, sebenarnya nggak perlu ratusan ribu juga nih, sebenarnya cuma dari 10.000 aja, kalian itu juga sudah bisa mulai deposit atau mulai trading di Indodax. Jadi kalau misalkan kalian punya modal ratusan ribu ya bisa banget dan boleh banget, dan kalian bisa cari aset kripto yang ingin dibeli. Nah, kalau misalkan nih kalian bingung kira-kira kalian mau beli aset kripto apa, kalian bisa langsung aja untuk lihat, cek aja di sosial medianya Indodax atau di websitenya Indodax Academy. Ada yang namanya Market Signal. Jadi Market Signal itu setiap hari Senin kita akan memberikan aset kripto apa aja yang bullish, apa juga yang bearish. Jadi kalian bisa langsung aja rajin-rajinnya untuk cek Market Signal di hari Senin. Dan biasanya juga di sosial media kita juga akan memposting market signal ini sendiri. Begitu nih Tas. Semoga tadi pertanyaannya bisa terjawab ya. Thank you sekali lagi buat the_l92. Oke, terima kasih nih yang sudah bertanya di sosial media kita, dan juga thank you juga Tar sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para member dari Indodax. Oke Tar, dan sekali lagi selamat juga buat para 4 member kita yang telah mendapatkan merchandise menarik dari Indodax. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan merchandise dari Indodax, kalian bisa langsung aja untuk mengutarakan pertanyaan kalian di sosial media resminya Indodax. Kalau gitu, Nadia di sini pamit undur diri dulu. Thank you ya, Nadia. Thank you juga teman-teman Indodax lainnya. Sampai bertemu di ASMI selanjutnya. Oke, dadah semuanya. Dadah Tar. Thank you. Bye, Nat.